Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang adalah pagi subuh setelah ada subuh pada hari ini kita berkewajiban bersilaturahmi. Insya Allah mudah-mudahan silaturahmi kita bisa mendapatkan nilai ibadah yang mendapatkan hikmah ilmu dan hikmah silaturahmi yang mudah-mudahan kita akan insya Allah akan mendapatkan pada pagi ini. Karena Allah kita semuanya bisa ditemukan di masjid yang mulia ini, Masjid Taqwa Al-Mukarramah. Alhamdulillah akhirnya saya bisa melakukan silaturahmi dengan Bapak Ibu dengan semuanya yang insya Allah Tuhan adalah salawat dan salam yang kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang setia mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya saya duduk di hadapan dari semuanya. Sebelumnya saya kurang begitu pede, tapi mau tidak mau karena eksekutif tugas di samping tugas saya sebagai penduduk agama, juga tugas saya yang didahului kemarin sama Pak Yai Zaisuri Putrawi sebagai Zaisuri yang mendahului untuk sesekali silaturahmi di PCM B1. Maaf lebih ini dan PCM PCM, PCA, PCNA. Mudah-mudahan silaturahmi dan kajian subuh Ahad pagi ini istiqomah dan mendapatkan hikmah, terutama menjadi rahmat, menjadi hikmah bagi sekitar teman-teman di kecamatan Densong. Monggo selamat. Nanti mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan, apa yang kita sampaikan di bagian ini tidak seperti apa yang harapan Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin tidak semua bayangannya kayaknya dari dulu agama Islam kecamatan Banjar ilmunya banyak, tapi ini sesuai kemampuan saya insya Allah ya, walaupun sedikit insya Allah ilmunya bisa kita ambil. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada saudara saya saudara Pak Malik, ini juga termasuk teman saya di kawan yang cari. Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini tentang fikih hujan. Kemarin saya didahului Pak Jazuli materi yang disampaikan karena ini sudah biasa dilaksanakan kajiannya. Jadi saya sebenarnya mau ini materi sudah menjadi sesuai kemampuan saya tanya Pak Dwi kemarin juga ngobrol personal saya, jadi saya sesuai yang kita alami di masa-masa sekarang ini, karena banyak alhamdulillah ini kita sudah masuk ke hujan, musim hujan, kita bisa
mengkaji tentang fikih ujian. Kurang begitu ya sudah mungkin beberapa kali sudah disampaikan, tetapi yang kita kaji ulang kembali untuk mengingat kembali fikihnya bagaimana. Mungkin sekilas agak ringan, tetapi kalau kita pelajari makna dari ujian, makna dari fikih ujian. Sebenarnya kurang begitu pede kalau harus di atas atau hal yang lain di bawah. Jadi sekali saja saya berdiri. Maaf kepada ibu sekalian yang ingin saya sampaikan tentang fikih ujian ini mungkin sedikit agak ringan, tetapi insya Allah agak ilmunya saya seperti yang saya sampaikan tadi. Kepada ibu sekalian, sebagai perkenalan saya tadi sudah disebutkan yang vokal sama yang kedua agama Islam fungsional pemilu agama yang PNS dan ASN dan tugasnya alhamdulillah di Kecamatan Bayamsari di makalnya di dakwah Bayamsari bersama Pak Malik, Pak Mubazir di dakwah yang cerita berbagai besok itu alhamdulillah sudah satu tahun ini, sudah satu tahun ini persis November ini saya masih Kecamatan Bayamsari. Bapak Ibu kalau memang persok silaturahmi dengan kami yang hubungannya dengan urusan agama, karena awal itu adalah ujung tombak dari urusan agama yang diberikan kota Kabar itu kan pemenang kota Semarang yang Kemayoran. Tidak hanya kantor urusan Semarang, tetapi juga urusan yang lain, urusan karena kalau yang biasa manusia kalau kita amalnya itu kita bisa silaturahmi tentang haji, diskusi tentang haji, tentang Allah ini karena Pak Malik tapi tentang haji masih yang kedua mungkin bisa sekali mudah-mudahan ada yang mau tidak yang ini 2024. Nah, mohon nanti kita koordinasinya semua dengan untuk jemaah tingkat kecamatan yang mengkoordinasi sudah kelola kecamatan. Insya Allah nanti undangannya juga dari lewat KUA untuk bisa silaturahmi untuk kepentingan haji, untuk kepentingan wakaf, zakat dan lain sebagainya yang berurusan dengan agama bisa berhubungan dengan KUA. Insya Allah kita bisa membantu sesuai kapasitas kami masing-masing yang ada di KUA Kecamatan Bayamsari. Bapak Ibu, ini keluarga saya juga tinggalnya di kampung Banteng Nyanggi. Jadi dari sini sebenarnya semuanya kalau dari sini Tandan dan Nusantara tapi maksudnya Nyanggi bawahnya Batak Besar. Saya sudah berburu tiga Mas Mirza. Itu berapa ternyata yang kenal. Lanjut saya di suami saya di SMA Lama. Mungkin ada yang besok yang kerja di awal sama. Jadi SMA-nya saya mantan pacar saya ini kebetulan siswa dan anak saya itu satu yang cewek yang pertama SD di lulus semester pertama. Jadi yang kedua masih SMA dan tadinya membuat udah alhamdulillah sekolah itu ayahnya di SMA Kebutuhan. Zaman sekarang anak-anak kalau suruh kuliahnya susah. Jadi akhirnya ya sesuai kemampuan anak kita ikutkan di SMA atau ikut ayahnya dan yang terakhir di Muhammadiyah 6 di Rijal kelas 5 dan berakhir. Jadi alhamdulillah
alhamdulillah keluarga saya termasuk keluarga yang mengaji. Kalau saya dari kecil lahir itu sudah pengajian, karena bapak ibu saya juga pengajian. Bapak saya dari lokal angkat tua PTN Batu Cilacap pengajian. Kakak-kakak saya itu juga ada yang ketua MKS juga, ketua Aisyah dan di PTN Cilacap. Di wilayah juga ada mungkin sama Pak Malik. Jadi kemarin sempat saya juga jangan-jangan ini bukan orang pengajian. Ketika baca insya Allah saya mungkin kalau nanti tidak kelihatan karena mungkin secara apa ya politis secara politis agak rawan memperlihatkan identitas ininya ideologinya. Tapi insya Allah hati saya tetap mengajian dan Aisyah. Tapi kita tetap modern. Bapak dan Ibu kita tetap dituntut untuk bersikap modern walaupun background kita mengaji. Insya Allah modern itu bukan modern, tapi tengah-tengah. Modern kita bersikap toleran dan menghormati sekeliling kita. Dengan tetangga kita yang itu yang besar yang LP ini kita tetap bersama dan tetap menghargai menghormati itu bersikap modern. Nah makanya monggo kita sama-sama mewarnai, monggo kita boleh kita malah harus apa namanya fanatik terhadap organisasi kita dengan ideologi kita yang sesuai dengan hati nurani kita, tetapi sikap kita terhadap orang lain, terutama di muka umum, di depan keluarga yang lain, kita harus modern dan toleran, menghormati sesama. Ini yang bisa saya sampaikan, kenalah katanya kalau tidak kenal tidak sayang ya. Monggo kalau nanti di jalan atau nanti tidak apa bisa menyapa saya, tapi mohon maaf saya tidak standby, tidak duduk manis di kawat terus. Jadi saya karena menyulut, jadi seperti yang tadi disampaikan, saya juga sering jalan-jalan di rumah ini sama Mas Firza itu, jadi di pasien-pasien membantu pasang hati dan lain-lain tim rohanian untuk pasien di IU1 dan Sulaiman. Tidak semua membantu yang kurang kunjungannya gitu. Jadi saya jalan-jalan di rumah sakit rohani. Kalau nanti bertemu di jalan bisa menyapa PLP gitu ya, Mbak saja yang sudah. Ibu yang saya hormati, kita masuk materi. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin tadi kajiannya agak ringan, tetapi perlu kita pelajari, kita bersama-sama karena kita perlu belajar ini. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam, fikih itu apa? Fikih adalah asalnya dari kata fatihah dan qaulu fatihah, yang berarti mengerti atau paham. Mengapa sesuatu hal kita harus pahami? Karena agar kita melakukan sesuatu itu ada dasarnya. Nah, fikih itu adalah memahami upaya akilah atau upaya akal kita dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jadi kita perlu mempelajari, mengkaji. Kalau sudah biasa dilakukan kajian
mudah-mudahan hujannya mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Nah, monggo jangan hanya putranya saja, jangan hanya putra putrinya saja yang suruh berdoa, tapi kita juga dalam hati berdoa. Saya sampaikan di sini bahwa mungkin kita perlu memahami bahwa segala sesuatu berdasarkan kualitas kita, ya. Hal yang paling mendasar dalam hidup kita dasarnya juga dari lisan kita. Maka kita harus berhati-hati dalam mengucapkan, dalam menjaga lisan kita. Semua berawal dari lisan. Seseorang dikatakan Islam atau bukan Islam itu juga dasarnya dari ikrar dari lisannya. Nah, kalau orang masuk Islam syahadat itu juga dasarnya dari lisan yang diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah, dari lisan. Kemudian seseorang dikatakan sah tidak sah menjadi suami istri menikah juga dasarnya dari lisan, dari ucapannya. Aku terima nikahnya fulanah binti fulan, dan sebagainya, itu hanya dari lisan. Makanya jangan disepelekan apa yang terucap dari mulut kita. Nah, yang ini saya sampaikan ini Ibu Bapak. Jadi walaupun kelihatannya ringan, tetapi kalau kita berhati-hati dengan lisan kita, insya Allah itu akan menentukan merah, putih, hitam, kuning. Artinya kita menjadi mukmin dan tidak mukmin dan kufur itu berdasarkan lisan yang kita ucapkan. Maka salah satu lisan lisan, selamatnya seseorang itu dasarnya berasal dari menjaga lisannya. Yang saya sampaikan tadi buahnya dengan doa tadi, mungkin lisannya mungkin ada yang mengatakan walaupun saya misalnya ngomel-ngomel bersuara udah tenang, tapi aku tetap bersyukur, tetap alhamdulillah, aku alhamdulillah, tapi biasanya ngomel. Nah, itu yang tidak pas, tidak sesuai. Maka biasakan walaupun kelihatannya ringan, tetapi kalau kita hati-hati dengan jangan naik banjir, hati-hati dengan lisan kita. Walaupun hati kita alhamdulillah, tetapi kita orang lain Allah juga melihatnya dari lisan yang kita ucapkan. Jadi kalau hati kita bersyukur alhamdulillah, ya lisan kita semua menyesuaikan, mengikuti. Jadi alhamdulillah juga ikuti dengan lebih baik dengan doa. Ikuti kita kalau anaknya putra putrinya Allahumma sholli ala ayat kita baca doa Allahumma sholli ala ya minimal tidak sampai waktu dan sebagainya. Dia ucapan yang aman, alhamdulillah dan sebagainya. Pokoknya yang tidak omel lah, ya, yang menyelamatkan lisan kita agar tidak tergolong orang-orang yang kufur. Kenapa? Kalau kita tidak mensyukuri hujan dan tidak ada sabda Rasulullah. Nah, karena apa? Seorang mukmin ya berkeyakinan kalau hujan turun itu dikehendaki oleh Allah. Hujan itu turun karena kehendak Allah, kuasanya Allah, bukan karena musim. Ya, beberapa
beberapa waktu yang lalu kita kan sering di apa ya dibandingkan juga kita mau di musim kemarau dan apalagi di sana di Mekah dulu kan masih musim haji kelihatannya tidak musim hujan tapi malah hujan deras sampai banjir deh. Jadi hujan itu bukan karena musim tapi karena kehendak Allah, kuasa Allah. Seorang mukmin dan seorang kafir bedanya itu ya bisa dibedakan dari cara mensikapi hujan. Kalau yang mukmin keyakinan bahwa hujan itu karena kehendak Allah, kuasa Allah. Tetapi kalau seorang kafir keyakinan hujan itu karena musim, ya. Bapak Ibu, ini hadis yang menggambarkan tentang pentingnya keyakinan kita terhadap hujan tadi. Suatu ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh sama di jam sahabat-sahabatnya di Hudaybiyah. Kemudian selepas hujan malamnya sholat, malamnya hujan berlebat. Subuhnya sholat jamaah seperti di sini. Kalau warga jamaah masjid sini terbiasa sholat subuh kemudian kajian. Nah, itu sudah seperti Rasulullah, insya Allah ya. Setelah subuh ada kajian. Nah, mereka bertanya, tahukah kalian Rasulullah bersabda, tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah? Pada saat menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam, ya. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah bersabda, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fa amma man qala ma mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil qawli wa amrin man qala bina kada wa kada fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil. Di antara hamba-hambaku ada yang menjadi orang yang beriman dan ada yang kafir. Maka benar siapa yang menyatakan kita diberi ujian berkat keutamaan dan rahmat Allah, maka orang itu beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang. Kalau ini di istilah hadis itu bintang-bintang. Kalau kita mungkin kan karena musim itu bulan ya, bulan atau musim hujan, musim kemarau. Tapi kalau di hadis Rasulullah istilahnya berkau pagi dan bintang-bintang ya. Maka orang itu beriman padaku, Allah beriman meyakini kalau hujan itu karena Allah, berarti dia seorang yang beriman. Tetapi beda kalau meyakini kalau hujannya itu karena musim hujan, jadi dia kufur kepada. Nah, hati-hati ibu kalau ini musim hujan kalau hujan ya itu juga agak semi-semi mulai kurang keimanannya kepada Allah. Mulai sekarang kita rubah mindset kita. Kalau memang Allah menghendaki hujan, insya Allah akan diberikan hujan. Semua itu karena semata-mata karena kehendak Allah. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini bagi seorang mukmin hujan akan mengingatkan mereka pada Sang Pencipta hujan itu sendiri, bahkan zat yang mengatur musim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali Bapak dan Ibu. Dalam segala hal kita harus tajdidut tauhid. Kita harus selalu setiap saat, setiap waktu terus memperbaharui tauhid kita. Jadi kita harus selalu mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah
dan sebagian banjir yang disebabkan oleh hujan itu kan juga ada banjir ya. Nah itu semuanya semata-mata karena Allah yang menghendaki. Jadi beberapa hal yang membuat, nah ini satu hikmah juga untuk bisa diambil hikmahnya. Rasulullah sehat itu ada karena beberapa hal, di antaranya ya ini terbiasa bangun pagi sebelum subuh sudah sama kita insya Allah banyak yang sebanyak ya. Satu dua tiga ada beberapa mana saya baca. Jadi hal yang membuat Rasulullah sehat di antaranya tadi soal terus terbiasa olahraga jangan atau Rasulullah itu biasa olahraga ya pagi gitu. Kemudian 1, 2, 3 sampai yang bawah itu ada husnudzon, selalu berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima dalam kehidupan ini, kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Walaupun yang diberikan tidak enak, musibah, ujian yang tidak enak ya. Ujian itu kan memang dua macam, ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang tidak menyenangkan. Termasuk dalam hal mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan, sakit, ditinggalkan orang yang disayangi, itu semuanya adalah kehendak dari Allah. Kita harus husnudzon kepada Allah bahwa itu pasti ada hikmah di balik kita mendapatkan ujian dan musibah dari Allah. Maka monggo biar kita sehat, ibu-ibu semuanya kita mengikuti sunnah Rasulullah, monggo kita selalu husnudzon kepada Allah. Insya Allah semua ada hikmahnya. Nanti kepada ibu selanjutnya mungkin Allah menegaskan bisa dibaca nanti, dibaca nanti di rumah atau mungkin yang sekarang membawa Al-Quran, Quran surah Asy-Syura ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Jelas sekali bahwa dialah Allah yang menurunkan hujan di muka bumi setelah berputus asa. Putus asa kalau kemarin panjenengan itu pas musim hujan belum ada hujan, pasti kan sampai ribut gitu ya Allah panas sampai viral itu es teh jumbo berkeliaran gitu. Nah itu karena saking panasnya, itu putus ya Allah saking panas sampai di mana-mana tradisi mana saja sudah ditemukan es teh jumbo gitu ya dari tanpa es teh jumbo. Alhamdulillah, tapi itu hikmah dari musim kemarau itu yang diberikan oleh Allah. Musim kemarau ternyata memberi peluang bagi para ibu yang buka franchise es teh jumbo dari 3.000 pen. Kalau sehari 10 kan 20 lumayan, tapi sekarang ya alhamdulillah dapat
meyakinkan kita bahwa semua hujan itu adalah rahmat dari Allah untuk kita yang perlu kita syukuri bersama-sama. Cara bersyukur itu dengan lisan dan perbuatan kita harus mencerminkan bahwa kita juga bersyukur, tidak hanya lain di bibir, lain di hati gitu. Lain di bibir lisannya alhamdulillah, tapi akhirnya kompor atau sebaliknya. Bapak Ibu, ini juga ada ayat berikutnya, awalnya ayat 70. Kalau kami kendali, saya akan menjadikan dia air hujan itu asin, maka apakah kamu tidak bersyukur? Nah, ini bisa dilihat kalau pas SD, SMP itu ya, mungkin bisa dilihat kalau yang zaman SD, SMP dulu kan ada, kalau saya nyari gambarnya itu nggak tahu. Jadi proses penguapan hujan, proses terjadinya hujan. Kalau dulu kan ada gambarnya dari air laut menguap karena panas, kemudian jadi awan. Nah, jadi awan, kemudian karena awannya sudah keberatan, jadi turun hujan. Jadi proses penguapan kita kalau dulu zaman masih sekolah kan kita soalnya kok tidak terlihat ya pas penguapan menguap airnya pas naik itu sebenarnya nggak kelihatan ya pas lihat ya kita malah lebih kenapa ya pas penguapan air terlalu ke atas jadi malah itu hikmahnya bahwa kita tadi yang disebutkan karena sebagai kesan paling banyak yang mengalami proses penguapan itu adalah paling banyak adalah air laut. Logikanya kata ilmuwan ya, logikanya mungkin karena yang diuap yang melalui proses penguapan lebih banyak air laut, harusnya yang hujan airnya asin. Nah, tetapi apa? Pernah merasakan pas hujan-hujanan langsung nanti. Nah, air hujan itu kan tawar, tidak berasa ya. Nah, itu kuasa dari Allah bahwa walaupun yang mayoritas yang melalui proses penguapan adalah air laut, tetapi yang diturunkan bukan air yang asin, air laut, tetapi sudah menjadi tawar. Allah yang berkuasa. Itu kita akan bersyukur bersama, nanti bisa dilihat lagi bahwa hujan insya Allah banyak mendatangkan barokah dan rahmat bagi semesta alam. Barokah itu ziyadatul khair. Barokah adalah ziyadatul khair, pertambahnya kebaikan. Jadi dengan hujan insya Allah akan banyak memunculkan nikmat-nikmat bagi kita semuanya. Untuk ini syukur yang tadinya kekeringan, syukur pohon mangga jadi syukur yang tadinya harus sehari 3 kali disiram, 2 kali disirami karena musim panas, karena hujan kita tidak perlu menyirami dan sebagainya. Allah insya Allah ibu sebentar lagi turun ibu. Yang resah dan gelisah ini sudah mau liburan panjang. Kalau Desember mau Januari kan libur, nggak tahu ini. Kalau dulu Desember sepertinya tidak libur panjang, tapi kalau sekarang jadi libur panjang dipaske kalender sekolahan itu. Jadi kalau anak-anak di rumah, anak-anak kumpul, bapak kumpul di rumah, kalau tidak ada makanan kan ibunya yang bingung gitu. Nah, sekarang kalau tidak pedes, sekarang anak-anak saya pikir selera
kalau proyek subur tidak mahal terus-terusan di sana turun harganya. Oke, amin. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, ini ada juga Quran Surah Qaf ayat 9. Wa anzalna minas samaa'i maa'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa hubbul hasyid. Kami turunkan dari langit air yang barokah, lalu kami turunkan dari air itu buah-buahan dan biji-bijian. Ini doa yang disarankan kita karena sudah dijalankan, kita cepat saja doa yang bisa kita praktekkan kalau hujan. Nah, mungkin untuk tempatnya bisa nanti di Walaupun hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, doa yang diajarkan, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Tapi yang paling ringan, paling simpel tadi yang pertama tadi, Allahumma shayyiban nafi'an. Tapi ini yang lebih spesifik lagi. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan angin ini dan berlindung kepadamu dari keburukan angin dan dari keburukan yang ada pada angin ini dan dari keburukan yang angin ini dikirim. Maksudnya hal-hal yang mengikuti efek-efek yang mengikuti karena hujan angin. Lebih spesifik lagi nih doa kalau hujannya disertai dengan angin kencang. Lebih lagi kalau hujan angin tiup gitu ya, yang topang yang bunyi ya. Nah, doanya lebih spesifik ini. Kemudian lagi ketika ada guntur dan cahaya hilang, doanya juga ada yang spesifik lagi. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tahlikna bi 'adabika wa 'afina qabla dzalik. Ya Allah, janganlah Engkau membunuh kami dengan kemurkaan-Mu, jangan hancurkan kami dengan siksa-Mu, dan berilah kami kesehatan sebelum itu. Ini doa yang mungkin lebih spesifik kalau hujan yang turun disertai dengan guntur hujan, bisa kita baca doa ini. Kemudian Amir bin Abdullah bin Zubair ketika melihat itu berhenti. Nah, ini hikmahnya ya, kalau kita sedang menghadapi hujan yang disertai guntur dan kilat, kita etikanya. Ininya yang diajarkan oleh Rasulullah, berhenti berbicara, berhenti merumuni ghibah dan sebagainya, ngomong yang tidak berfaedah, diganti dengan apa? Doa. Doanya ini, Subhanalladzi yusabbihur rabbu bihamdihi wa ma'al malaikatu min khifatihi. Kalau hujan sama budek, saut-sautan, petir, nah, monggo dikurangi ngobrolnya, berhenti berbicara, kemudian berdoa seperti ini ya. Ini hanya berhenti berbicara dan tidak banyak bicara, diganti dengan doa-doa. Ibu yang saya hormati, ini juga hikmah juga karena Rasulullah menyatakan hadisnya tiga keadaan yang doanya diijabah oleh Allah. Di antara tiga keadaan yang banyak diijabah oleh Allah adalah salah satunya ketika turun hujan. Yang pertama, ketemunya
di sana ini pas mereka perang, insya Allah doa-doa yang terpanjatkan ketika mereka berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah. Kita semuanya juga berdoa mudah-mudahan segera ada orang bagi Gaza dari teman-teman kita di Palestina ya, di Palestina insya Allah, dan dilindungi para mujahid kita ya. Kemudian waktu yang mustajab juga menjelang sholat dilaksanakan. Jadi ketika setelah qomat ya, setelah adzan sampai takbiratul ihram imam